Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 13, dari kelompok 12, akuntansi 23E, mata kuliah statistika ekonomi, akan membahas tentang analisis regresi data panel dengan review. Nah, sebelum ke pembahasan, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana saya Frin Hasani, dan juga teman-teman saya yaitu Sisilia Siwi, Danang Frinda Nafika, dan Ririn Yani. Nah, selanjutnya langsung ke pembahasan. Sebelum kita membahas mengenai regresi data panel, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu data panel. Nah, data panel ini merupakan suatu kombinasi atau gabungan antara data time series dan juga data cross section, di mana data time series ini merupakan data di mana data tersebut ini dari satu objek selama beberapa waktu, dan kalau data cross section ini merupakan data dari beberapa objek pada satu waktu tertentu. Nah, jadi kalau data panel data ini berarti itu suatu data dari beberapa objek pada beberapa waktu yang berbeda. Selanjutnya ke keunggulan data panel. Nah, data panel ini keunggulannya yang pertama ini bisa memberikan informasi lebih banyak karena gabungan waktu dan objek, terus bisa meningkatkan efisiensi estimasi sehingga hasil regresinya lebih akurat, dan yang ketiga ini bisa mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data time series atau cross section saja. Untuk modelnya ya dari panel data ini tiga, atau dari uji dari regresi panel data ini ada tiga. Yang pertama ini Common Effect Model atau CM, yang kedua Fixed Effect Model atau VM, dan yang ketiga Random Effect Model atau RM. Di mana pada CM ini persamaannya yaitu Y sub IT sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X sub 1 kali X1 sub IT plus beta 2 kali X2 sub IT plus epsilon sub IT. Nah, sedangkan di FVM ini persamaannya yaitu Y sub IT sama dengan dalam kurung beta 0 plus delta IT plus beta 1 kali X1 IT plus beta 2 kali X2 IT plus epsilon IT. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu REM, samaannya yaitu YIT sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X1 IT plus beta 2 kali X2 IT plus dalam kurung epsilon IT plus U IT. Selanjutnya ke kesimpulan dari model yang jadi yang JM ini tidak memperhatikan dimensi waktu dan juga dimensi individu. Terus perilaku dari individu tidak berbeda dalam berbagai kurun waktu. Nah, untuk metode estimasinya sendiri yaitu pakai OLS. Terus yang FEM, intercept ini bervariasi antara individu atau waktu. Error variasinya konstan, stopsnya konstan, terus metode estimasinya ini OLS sama seperti CM. Sedangkan yang REM ini interceptnya konstan, error variasinya bervariasi antara individu atau waktu, slopes-nya konstan. Untuk metodenya sendiri berbeda dengan FEM dan CM, yaitu menggunakan metode estimasi GLS. Selanjutnya untuk mekanisme dari seleksi model ini ya seperti ini. Untuk yang pertama ini Chow test. Jika probabilitas F-nya ini lebih besar dari 0,5, maka uji yang digunakan yaitu uh, menggunakan CM. Namun jika probabilitas F-nya ini lebih kecil dari 0,5, maka menggunakan FVM. Nah, selanjutnya yaitu uji Hosman. Jika probabilitas lebih dari 0,5, maka menggunakan eh, REM, dan jika probabilitasnya ini kurang dari 0,5 menggunakan FM. Uji selanjutnya yaitu uji selanjutnya yaitu Lagrange multiplier test atau LM test. Jika probabilitas lebih besar dari 0,5, maka menggunakan CEM, sedangkan jika kurang dari 0,5 menggunakan REM. Selanjutnya yaitu tahapan regresi dari data panel. Yang pertama yaitu penentuan model, apakah menggunakan CEM, FEM atau RM. Penentuannya menggunakan seleksi model. Jika untuk
menentukan CM atau RM yaitu menggunakan uji Chow. Jika untuk menentukan FEM dengan REM ini menggunakan uji Hosman, dan menentukan REM atau UCM ini menggunakan uji Lagrange multiplier atau LM. Selanjutnya itu setelah seleksi model masuk ke uji asumsi model pilih. Nah, untuk CM dan F ini perlu uji asumsi klasik seperti yang saya katakan tadi, yaitu menggunakan karena pakai metode OLS, sama-sama menggunakan OLS. Nah, untuk RMI sendiri karena berbeda ini tidak perlu uji asumsi karena pakai metode GLS. Setelah uji asumsi model terpilih, selanjutnya itu uji hipotesis penelitian, yaitu menggunakan uji T dan uji F. Ukuran kecepatan dalam kesesuaian model ini jika F2 dan uji korelasi selanjutnya. Nah, yang terakhir ini interpretasi dan analisis. Interpretasi koefisien regresi dan melakukan simulasi berdasarkan hasil bukti uji hipotesis, lalu lakukan analisis dan tarik kesimpulan dari hasil uji hipotesis dan analisis. Nah, untuk selanjutnya yaitu praktek pengujian data panel. Untuk eh, praktek atau pengujian data panel ini sebenarnya bisa menggunakan banyak aplikasi seperti juga Stata. Nah, namun pada kali ini kami akan menggunakan Reviews. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertama masuk reviews, lalu akan muncul yang seperti ini. Klik open foreign file, pilih data Excel yang telah disediakan, lalu open, next terus. Sampai sini pastikan datanya sudah terbaca. Di cross section ada perusahaan, date series ada tahun, lalu finish, yes. Pertama kita cari model estimasinya CEM, FEM, dan REM. Caranya klik variabel dependent, kita pakai roa, klik, lalu kontrol tahan, klik variabel independent DER dan CER. Klik kanan, open as equation, lalu konstantanya kita pindah ke depan ROA. Lalu ke panel option, di cross section ini ada 3 pilihan, non, fix, dan random. Non ini biasanya untuk CEM, fix untuk FEM, dan random untuk REM. Kita pilih non, oke. Dan ini CEM sudah muncul. Kita save, name, CEM, oke. Terus selanjutnya kita cari FEM, ke estimasi, panel option, lalu pilih fix. Oke, FEM sudah muncul. Kita simpan, freeze, lalu name, FEM. Oke, lalu selanjutnya kita cari REM, klik estimasi, panel option, lalu pilih random. Oke, REM sudah muncul. Lalu kita simpan lagi, name, REM. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecilia. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke seleksi model, di mana di seleksi model ini tuh membandingkan antara CEM dan juga yang pertama kita akan melakukan uji coba uji COW, di mana ini tuh membandingkan antara CEM dan juga FEM. Nah, di sini kan
udah ada tabel equation-nya ya teman-teman. Kemudian kita pilih estimate. Setelah itu kita pilih panel option. Lalu untuk cross section-nya kita pilih yang fix. Lalu kita pilih tekan OK. Nah, terus kita pilih yang view. Lalu pilih yang fix atau random. Nah, itu kemudian pilih yang likelihood ratio. Nah, jadinya ini udah keluar buat yang uji co. Nah, ini kan dari probabilitasnya ini tuh kan 0,00 ya, teman-teman. Dimana ini tuh kurang dari 0,05. Jadi yang terpilih adalah FEM. Kemudian ini kita save terlebih dahulu, yaitu dengan freeze. Kemudian name, kita namai co. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman, di mana ini membandingkan antara rem dan juga FEM. Untuk caranya yaitu estimate, panel option, kemudian random, yang cross sectionnya random, oke. Kemudian pilih view, kemudian yang uji Hausman test, iya benar. Nah, ini kan udah keluar ya teman-teman, di mana probabilitasnya ini tuh 0,4322, di mana ini tuh P-nya lebih dari 0,05. Jadi yang terpilih adalah rem. Ini kita simpan dulu yaitu dengan cara freeze, kemudian name, kemudian kita namai Hausman. Lalu kita pencet OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji LM. Di mana ini tuh membandingkan antara CEM dan juga rem. Di mana caranya itu estimate, kemudian panel option, cross section-nya none, kemudian OK. Lalu pilih view, pilih yang fixed random effect testing yang LM. Ya, betul itu. Nah, ini kan dari probabilitasnya ini tuh 0,00 ya, teman-teman. Dimana kalau 0, berarti kan ini P-nya kurang dari 0,05. Jadi, yang dipilih adalah REM-nya. Nah, ini kita save terlebih dahulu. Freeze. Name. Kita tulis LM. Oke. Nah, jadi teman-teman dari ketiga seleksi model tadi ada uji Chow, uji Hausman, dan juga uji LM. Tadi yang paling banyak terpilih adalah uji RAM. Yang banyak terpilih adalah model RAM. Jadi yang dipakai selanjutnya adalah model RAM. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya masuk ke uji normalitas. Untuk uji normalitas, pertama kita masuk ke estimate. Lalu kita pilih panel option. Lalu kita pilih di random effect. Nanti kita OK. Lalu kita pilih ke view. Terus di bawah ada residual diagnostic. Lalu ke normality test. Nah, ini kan sudah muncul hasilnya. Di situ ada 0,042 di mana menandakan bahwa data tersebut itu bersifat tidak normal. Karena data tersebut kurang dari 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan yaitu data yang tidak normal. Seperti biasa nanti hasil ini kita save dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke
uji multikolinearitas ini tuh untuk membuktikan bahwa kedua variabel tersebut tuh berkolerasi atau tidak. Nah, pertama kita kita pilih dulu select di X1 dan X2-nya, lalu ke quick, terus nanti pilih grup statistik, lalu pilih correlation. Oke. Di situ kan sudah ada hasilnya itu 0,427 di mana ini tuh di bawah 0,9. Jadi karena ini kurang dari 0,9, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Oke, selanjutnya itu masuk ke uji hipotesis, di mana ini tuh untuk membuktikan bahwa apakah X1 berpengaruh terhadap Y atau X2 berpengaruh terhadap Y, dan X1 dan X2 berpengaruh atau tidak terhadap Y. Kan tadi sudah data, lihat ini kita pertama buka di RAM. Nah, di RAM itu kan sudah ada hasilnya. Di situ ada, kita lihat X1 terhadap Y itu di DER berarti. Nah, DER itu kan hasilnya 0,00, di mana ini tuh di bawah 0,05, maka DER itu berpengaruh terhadap Y. Dan X2-nya itu CR itu ada di angka 0,14, di mana ini di atas 0,05, maka C ini tuh tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, selanjutnya itu untuk melihat X1 dan X2 terhadap Y itu kita lihat di probability F statistik, di mana di sini angkanya 0,00 di bawah 0,05, maka keduanya itu berpengaruh terhadap Y. Baik, selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Nah, ini tuh kita bisa lihat dari angka adjusted R square. Di situ kan ada angka adjusted R square-nya itu 0,358. Nah, yang ini tuh artinya X1 dan X2 itu berpengaruh sebesar 35,8% terhadap Y. Seperti itu. Oke, untuk prakteknya sudah selesai teman-teman. Nah, maka sekian pembahasan materi serta contoh praktek dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.